Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, bertemu lagi kita dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 dengan materi perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kita bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa mulai. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, kita akan membacakan literasi. Kita masuk dalam literasi membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Silakan Anda dengarkan dan ikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan dan membaca bersama-sama tentang salah satu ayat Al-Quran. Baik, kita lanjutkan kepada tentang Bapak ingin menjelaskan dulu tentang kompetisi dasar dan indikator yang harus anak-anak semua kuasai setelah melakukan pembelajaran ini. Yang pertama adalah tentang kompetisi dasar. Ya, dalam pembelajaran ini, sisi pengetahuannya adalah kita akan menganalisis makna surat Al-Maidah ayat 48, surah An-Nisa ayat 59, dan surah At-Taubah ayat 105. Serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kemudian dalam praktiknya nanti 4.1 membaca Quran surah Al-Maidah, membaca Quran surah An-Nisa ayat 59, membaca Quran surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Nah, indikator pencapaian kompetisi yang pertama adalah siswa dan mampu mengidentifikasi hukum tajwid. Surat Al-Maidah ayat 48, surah An-Nisa ayat 59, surat At-Taubah ayat 105. Kemudian juga mampu mengartikan surat Al-Maidah ayat 48, surah An-Nisa ayat 59, dan surah At-Taubah ayat 105. Kemudian juga mampu membaca surah Al-Maidah ayat 48, surah An-Nisa ayat 59, dan surah At-Taubah ayat 105. Sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Nah, baik, sebelum itu tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah kalian mengikuti serangkaian pembelajaran pada kali ini, diharapkan mampu mengidentifikasi hukum tajwid surah Al-Maidah ayat 48, surah An-Nisa ayat 59, dan surah At-Taubah ayat 105 dengan baik dan benar. Kemudian mengartikan surat Al-Maidah ayat 48, surah An-Nisa ayat 59, dan surah At-Taubah ayat 105 dengan baik dan benar. Kemudian membaca surah Al-Maidah
surat ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf dengan penuh penghayatan dan percaya diri. Nah, baik, kita masuk ke dalam stimulus ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, silakan diamati gambar di layar ini. Yang pertama, gambar pertama ini kita amati sedang apa orang ini, gambar kedua ini sedang apa, dan gambar ketiga ini sedang apa. Silakan setelah Anda amati, Anda berikan pertanyaan, ajukan pertanyaan yang nanti silakan dijawab di kolom penugasan di classroom ya. Nah, setelah kita mengamati, kita lanjut yang ke berikutnya tentang peta konsep. Nah, peta konsepnya adalah dalam pembelajaran ini kita harus mampu membangun bangsa ini melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Ada 3 hal yang akan kita bahas: taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang semuanya itu harus kita analisis tentang perilaku-perilaku yang berhubungan dengan taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sesuai dengan ajaran agama. Setelah kita menganalisis, maka endingnya adalah kita terbiasa berperilaku taat aturan, kemudian berkompetisi dalam kebaikan, dan tentu semangat etos kerja. Nah, setelah memahami itu, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran, yakni tentang hukum tajwid pada pertemuan ini. Jadi pertemuan kali ini kita fokus pada pembahasan hukum tajwid sesuai dengan amanat kompetisi dasar tadi ya, tentang sebuah video ini ya, tentang hukum tajwid ya. Ada video yang satu kedua ini tentang penjelasan hukum tajwid ya, silakan ya. Nah, ini tentang ikhfa, dengarkan penjelasannya ya. Ikhfa adalah membaca samar saat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ikhfa ini juga sering disebut dengan ikhfa hakiki. Huruf-huruf ikhfa hakiki ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sa, shin, shod, vod, ba, vod, qaf, fa, dan kaf. berikut beberapa contoh bacaannya. Al-munzilina, al-insi, mansura, muntasirina, yunfiquna. Bisa dimengerti bukan? Nah, baik, itu tadi Ikhfa. ya tentang hukum ikhfa dijelaskan oleh ibu yang cantik ini tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi tentang hukum tajwid ya. Ini dalam surat tadi ya yang dibacakan oleh ibu guru tadi, kita dengar ya. Dibacakan tadi wa anzalna ilaikal kitab. Ya, di sini tidak dijelaskan ya. Kita lihat yang ini ya. Likullin ja'alna. Ini ayatnya ada nih di sini. Ya. Ini ya, likullin ja'alna. Jadi adalah lin ini, lin bertemu dengan huruf jim, linja. Ini adalah huruf ikhfa. Ya, tanda bacanya adalah kasrah.
kasrah ini, kasrah titik 2 ini bertemu dengan huruf tanwin atau ya tanwin ya lin. Tanwin ini bertemu huruf jim, maka ikhfa. Yang berikutnya adalah minkum syira'ah. Jadi huruf mim mati ya safawi ini kalau kita dengar safawi maka itu adalah huruf bibir mim ba ya, hurufnya karena bibirnya bertemu mim dan huruf ba, syafawi ya. Jadi huruf mim ini, mim mati bertemu dengan huruf shin, dibaca izhar safawi, bacaannya harus jelas ya. Minkum sir'ah, tidak boleh minkum, tidak ada berdengung, jelas minkum sir'ah ya. Mim sukun, ini mim sukun bertemu dengan huruf shin ya, izhar safawi. Izhar ini jelas, safawi ini karena bibir ya. Kemudian huruf mad iwad ya. Mad iwad ini adalah huruf ya fathah yang berakhir dan dia berhenti wakaf. Bacanya 2 harakat ya. Wa min haja ya. Tidak boleh bacanya wa min hajan, wa min hajan. Jadi bacaannya wa min haja ya, namanya mad iwad, artinya tanda baca fathah. Ini fathah tanwin fatain bertemu dengan alif, ini alif dan alifnya berhenti wakaf, berhenti. Kemudian yang berikutnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini adalah apabila ini mad asli ya, mad alif ini sya, ini mad alif bertemu dengan huruf hamzah, disebut dengan muttasil karena dalam satu kata. Sya'a ini satu kata, maka disebut dengan mad wajib muttasil. Jadi tanda mad wajib muttasil ini ada bendera di sini di atas. Jadi kalau kita lihat mad wajib muttasil, maka ada bendera itu mad wajib muttasil dan dia harus satu kata. Nah, kalau dia beda kata namanya mad jaiz munfasil, tanda bendera juga. Ya. Walau Allah. Jadi sya-nya ini panjang ya, bisa 6 harakat ya. Jadi harus panjang, tidak boleh baca walau sya Allah, tapi walau sya Allah ya, sya-nya panjang. Yang terakhir di sini adalah idgham bi gunnah. Idgham ini memasukkan, kalau bi gunnah ini bi ini dengan gunnah dengung, jadi memasukkan dengan dengung ya. Ummatan wahidah, ummatan wahidah. Jadi tan ini ummatan ini tidak boleh dibaca tan tapi tau karena ada huruf waw, huruf idgham ya. Jadi tanda baca fatain nih pada huruf hijaiyah ini bertemu huruf waw ya. Idgham bigunah ada 4 huruf ya. Huruf apa idgham bigunah? Idgham bigunah itu ada huruf ya, idgham ada huruf waw, waw ya, huruf ya, huruf nun, huruf mim. Nah, idgham bi gunnah ini namanya idgham bi ya, idgham bi gunnah ya, ini waw ya nun, ini idgham bi gunnah ya. Kemudian kita lanjut ke pemateri yang berikutnya ya. Kemudian hukum tajwid ya, ini mad jaiz munfasil yang telah Bapak jelaskan tadi. Kalau dia ada bendera maka bacaannya adalah pasti panjang 6 harakat. Itu bisa jadi mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil. Bedanya kalau mad jaiz munfasil dia beda, satu katanya beda ya. Ya ayyuhalladzi. Jadi ya dan a ini beda kata, jadi mad jaiz munfasil. Indikasinya adalah ada tanda bendera panjang. Kemudian yang berikutnya adalah mad badal ya, huruf alif bertanda baca fathah berdiri, ini mad badal berdiri. Amanu panjang 2 harakat. Kemudian tafhim ini lafaznya tebal, hanya ada dalam ya lafaz jalallah ya,
Allah. Ya, tidak boleh al. Jadi al, ya. Atiullah. Domah itu bacanya tafhim, ya. Domah fathah, ya, Allah. Tapi kalau i bacanya tarkik, jelas, tipis, ya. Misalkan lillah, tidak boleh lillah, ya. Baik, yang berikutnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini adalah alif lam yang berhadapan dengan huruf qamariyah. Dan dia dibaca, lamnya dibaca. Ulil amri. Lil, ini dia alif lam. Lamnya dibaca mati. Ya. Kalau alif lam samsiah, alifnya dibaca tidak. Contohnya pada bacaan wadduha. Wadduha. Tidak boleh bacanya wal duha, tapi alif lamnya dihilangkan. Yang berikutnya adalah ikhfa. Ya, tadi dijelaskan oleh ibu guru tadi, ikhfa ini apabila nun mati, nun sukun tanwin bertemu huruf ikhfa, ada 15, ya. Huruf ikhfa. Jadi bacaannya samar. Fa'in tanaza'tum. Nunnya jelas, ya. Nunnya samar maksudnya, ya. Baik, yang berikutnya adalah ini sudah tadi, ya, jalal fajilallah, ya, alif lam qamariyah ini, ya, sudah tadi. Alif lam samsiah ini, alif lam samsiah adalah apabila huruf alif bertemu dengan huruf samsiah. Bacaan alifnya, lamnya tidak dibaca. Jadi wasyuhada, wasyahadah, ya. Wasyahadah. Tidak bisa bacanya wal syahadah. Jadi ini samsiah. Kemudian ikhfa syafawi, ikhfa yang berada di ikhfa, ya, di bibir ini, huruf mim. Apabila mim mati bertemu huruf ikhfa. Huruf ikhfa cuma satu saja, mim bertemu ba, ikhfa syafawi. Fayunabbiukum bima, mimnya ba sama samar. Yang terakhir adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini adalah apabila mad asli itu berada pada akhir kalimat dan di akhiri dengan huruf hijaiyah dan mati dia. Bisa di akhir kalimat. Bacaannya mad asli ini 2 harakat. Kalau dia mad arid lisukun bisa 2, 4 atau 6 harakat. Jadi bacanya ta'lamun. Ta'lamun, ya. Jadi panjang, tidak boleh bacanya ta'lamun, ya. Baik, kita sampai pada tajwid. Lalu yang berikutnya adalah kita masuk pada materi pembelajaran tentang huruf ikhfa ini, ya, sudah, ya. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Silakan tugas Anda, ya, ini Anda cari yang di lingkar-lingkar ini, ya. Wa anzalna, ini di hijau ini hukumnya apa? Kemudian yang kedua, ya, yang pertama adalah ya, ini satu tugasnya, ya, nomor 1. Kemudian nomor 2, ya, ini apa bacaannya, ya, bimaan, yang ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah ya, yang ketiga adalah, ya, ini ada mat ini. Yang keempat, ya, ini hukumnya apa? Jim, ja'a, ya. Kemudian yang ke-5, ya, ini. Yang ke-5, ya, linja. Hukumnya apa? Kemudian yang ke-6, walau sya. Yang ke-6 ini dia. Kita lihat. Ini dia. Ummatau. Ini yang ke-6, yang ke-7, ya. Yang ke-6, ya. Ummatau. Sorry, yang ini, yang 6. Ini. Kemudian yang ke-7 adalah, ya, yang ke-7 khairat, ya, yang ke-7 ini hukumnya apa? Kemudian yang ke-8, ya, silakan Anda kerjakan nanti. Yang ke-9 kum bima, ya. Kemudian yang ke-10, ya, ada 10 soal yang harus Anda kerjakan.
Kemudian yang berikutnya ya. Ya silakan nanti dikerjakan ini ya. Ada ya yang Bapak tandain ini, silakan Anda kerjakan nanti. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Yang berikutnya soal yang berikutnya, surat An-Nisa ayat ya. Ini ada bacaan. Silakan dikerjakan juga tugasnya. Ini 5 saja ya. Ini hukumnya apa? 1, kemudian 2, kemudian 3, syai'in yang hijau nih ya. Kemudian yang keempat ing ya, in kuntum, atau ya keempat. Yang kelima khairu ya, ada 5. Ya, silakan Anda catat, nanti Anda kerjakan ya. Ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat At-Taubah terakhir ya. Wa qul i'malu fasayarallah. Yang ditanda-tandain ini ya. Yang ditandain ini nomor 1, wa qul i'malu ya fasayarallah. Ya, ini 1. Kemudian yang berikutnya amalukum ya, mim mati bertemu huruf waw ya. Kemudian ya nih minun ya, akhir kalimat ya, ingat tadi ya, akhir kalimat matabi'i waw berada pada akhir kalimat. Kemudian wasaturaduna ya, ini udah kita masukin aja wasyahadah. Ini dia wasyahadah, ini apa namanya, alif lam tidak dibaca. Kemudian yang terakhir adalah ini mim bertemu huruf ba, wa nabbi'ukum bima. Lah itu baik ada 3 ayat yang Anda surat ya, yang Anda pahami. Ya ini silakan Anda kerjakan. Baik, kita lanjut kepada yang berikutnya. Ya. Itu tadi tugas-tugas yang harus Anda pahami dan Anda pelajari, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan kembali pada pertemuan yang berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.